Oke teman, kali ini sedang proses pengecekan kadar pH, tentunya menggunakan test kit seperti ini. Tabung test kitnya isi air dengan sesuai garis. Tabung test kit ini ada dua warna, yang satu warna kuning sampai warna merah. Di sini ada 5 garis yang tertera dari tingkat bawah sampai ke atas. Sama juga dengan warna kuningnya dari tingkat garis bawah sampai ke atas. Tentunya manfaatnya berbeda-beda untuk garis tersebut. Yang berwarna merah ini manfaatnya untuk pengecekan pH air atau kadar air yang ada di kolam renang. Dan ini sama juga untuk yang warna kuning, ini untuk pengecekan kadar klorin pada air. Tentunya saling berkaitan antara kadar klorin dan kadar pH. Ini sangat penting sekali apabila kalian bekerja di kolam renang, khususnya pool attendant. Yang wajib kalian pelajari tentunya masalah test kit atau pengecekan air seperti ini. Manfaatnya sangat banyak sekali dan hasilnya akan maksimal apabila kalian sudah memahami kadar klorin dan pH ini manfaat untuk kolam renang. Ini sudah terisi air setengah tabung. Kenapa kami pakai setengah tabung? Tentu untuk pengiritan fenol yang kita gunakan. Untuk tetesannya setiap garis 1 tetes. Kalau di sini 3 tetes karena di bagian 3 garis ideal. Seperti ini. Fungsi dari pH dan klorin tentunya kami akan jelaskan. pH, apabila pH-nya terlalu tinggi, tentu akan meningkatkan kadar asam dan kadar basa. Kadar asam terdiri dari beberapa bagian, yaitu bisa meningkatkan hijau pada kolam renang, terutama bisa menimbulkan lumut dan bisa merusak keramik, dan tentunya material-material yang cepat berkarat pada area kolam. Dan begitu juga kadar basa yang bisa memberikan efek samping terhadap para pengunjung atau yang sedang berenang di kolam, seperti iritasi mata, iritasi kulit, dan efek samping lainnya yang bisa menyebabkan seperti itu. Dan untuk kadar klorin, manfaatnya juga sama. Apabila rendah kadar klorinnya, tentu akan mempercepat pertumbuhan lumut pada kolam renang atau air tersebut. Dan untuk kelebihan klorin tentunya juga akan jelek karena cepat kering terhadap tenggorokan dan mata, juga iritasi kulit, mata merah dan iritasi kulit terhadap pengunjung yang berenang di kolam renang. Tentunya harus sesuai prosedurnya. Di sini kan ada batasannya untuk kadar klorin 0,6 sampai 1,5 kadar klorinnya. Dan untuk kadar pH idealnya 7,6. Jadi harus bisa standarnya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berkurang. Oke, kita cek saja langsung. Menggunakan fenol, kita pengecekan pH air di sisi kiri dengan 3 tetes. Dan pengecekan klorin dengan 3 tetes juga. Kita tutup tabungnya, lalu kita kocok-kocok. Ini bisa terlihat dari kamera, tentunya ini kadarnya udah bagus. Kadar klorinnya 1,5, berwarna kuning, dan pH-nya di posisi 7,6. Jadi harus sesuai garis tersebut ya. Ini kita shoot, ini di posisi ideal semua ya untuk kadar pH dan kadar klorinnya.
Untuk pengecekan air kolam renang tentunya harus seperti ini, harus benar-benar ideal agar kondisi kolam stabil dan standar bisa digunakan untuk berenang. Jadi kesimpulannya, apabila kadar klorinnya rendah bisa ditambahkan dengan chemical kaporit, dan untuk pH-nya rendah juga bisa ditambahkan dengan soda as. Itu saja sih, simple. Apabila kekurangan dan kelebihannya bisa seperti itu. Nanti kita jelaskan untuk takaran-takaran chemical untuk kolam renang kita sesuai takaran yang pas agar hasilnya maksimal dan bagus. Kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng, bisa berbagi informasi yang baik tentunya. Semoga bisa diterapkan oleh teman-teman semua dan bermanfaat. Kita sharing di sini, dan tidak banyak yang kami bahas untuk masalah test kit ini. Seperti itu kira-kira, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang bekerja di perawatan kolam renang. Apabila kurang dimengerti dan dipahami, silakan isi komentar di bawah ini teman-teman. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Oke, terima kasih dan wassalam.